Halo gengs, para penikmat dunia maya. Mimin doain kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas budaya-budaya khas dari negara-negara di dunia yang sangat menarik dan tentunya nyeleneh. Namun kali ini news update akan membahas budaya adat yang berbau mesum dan maksiat di zaman dahulu. Tentunya di zaman itu, acara tersebut banyak disandingkan dengan acara-acara ritual pemujaan dewa. Sehingga dianggap hal yang suci, akibatnya orang-orang yang merayakan upacara adat itu tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan perbuatan amoral, bahkan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Maka daripada itu kalian yang sudah penasaran, langsung aja kita simak tayangan berikut. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan pastikan nyalakan juga loncengnya. Kronia adalah sebuah festival antena atau disebut pesta, yang berasal dari zaman Yunani kuno, dilakukan pada saat transisi musim panas ke musim dingin. Festival itu dilakukan untuk menghormati Dewa Kronos pada hari ke-12 Hekatombayon. Bulan pertama pada kalender Atik, kira-kira di kalender Masehi sekitar akhir Juli atau awal bulan Agustus. Pada saat itu, sama sekali tidak ada perbedaan sosial. Budak dan majikan, kaya dan miskin, pada saat acara itu tidak ada perbudakan, semua bersukaria. Saat pesta Kronia diadakan tidak ada batasan sosial, mereka harus melupakan batasan sosial sementara waktu. Selama perayaan ini para budak diperbolehkan berpartisipasi, mereka berkumpul dengan para majikan. Semua minuman keras digratiskan, akibatnya mereka tidak bisa lagi berpikir normal, hanya ada satu tujuan, yaitu kesenangan. Konon kalian bisa berbagi pasangan di acara ini, melakukan hal apapun yang tidak bisa kalian lakukan saat hari-hari biasanya. Dan hal itu bisa dilakukan hanya saat festival Kronia dimulai. Semuanya diperbolehkan melakukan apapun, meskipun itu kejahatan. Mereka melakukan kerusuhan dan keramaian di dalam kota. Sehingga tatanan dalam bermasyarakat ditangguhkan selama masa perayaan ini. Para budak bebas melakukan hal apapun kepada para majikan dan juga akan mendapatkan perjamuan yang sama-sama nikmat. Mereka semua mendapatkan pelayanan yang baik secara beramai-ramai. Festival Bacchanalia dikenal pada masa Babilonia kuno yang terjadi berkisar 186 sebelum Masehi. Pesta ini dilakukan sebagai bagian perayaan untuk memuja sang dewa Bacchus yang lebih dikenal sebagai dewa anggur atau arak. Dia juga dikenal sebagai dewa teater, dewa mabuk, dan dewa pesta kegembiraan. Bacchus sendiri adalah putra dari dewa Zeus dengan Ratu Persephone. Pada masa Helenistik, sosoknya digambarkan sebagai seorang pemuda yang mirip perempuan. Bahkan kadang digambarkan dalam keadaan telanjang. Saat itu bangsa Yunani menjadikan Bacchanalia bagian dari ritual agama. Pada pelaksanaannya, ritual Bacchanalia menjadi pesta ajang mesum, yang dilakukan beramai-ramai dalam upacara pemujaan dewa. Aksi ini diceritakan sebagai bagian dari ritual kesuburan. Pesertanya diperbolehkan berhubungan intim secara massal, perayaan ini lebih tepat kalau disebut pesta seks. Di acara ini tidak ada aturan khusus, siapapun boleh mengikuti, yang tua ataupun muda. Semua orang di acara ini bebas memilih pasangan yang ingin diajak berhubungan intim, ataupun ingin berganti pasangan. Di pesta ini pula para remaja putri diharapkan bisa melepaskan keperawanannya dengan sukarela dan tanpa penyesalan sedikitpun. Karena pada zaman itu, acara Bacchanalia merupakan ritual yang bisa mendatangkan keberkahan. Selain pesta dan mesum massal, menu utama dalam acara Bacchanalia biasanya orang-orang akan menari dan menyanyi sambil menenggak anggur atau minuman keras sebagai pelengkapnya. Semuanya bersenang-senang dalam candu minuman keras dan nafsu dunia. Awalnya pesta ini diselenggarakan secara rahasia atau diam-diam dan hanya boleh dihadiri oleh wanita saja. Tidak lama kemudian para pria pun bisa mengikuti festival tersebut. Festival ini biasa dilakukan di siang hari selama 3 hari, sekitar tanggal 16 Maret atau tanggal 17 Maret. Dalam festival ini, orang-orang dari berbagai kelas sosial, usia dan jenis kelamin diperbolehkan hadir dan menikmati pesta ini. Beltan merupakan perayaan di bulan Mei yang diperingati oleh orang-orang Gael.
Hari itu biasanya jatuh tepat di antara musim semi dan musim panas. Secara historis, Beltan dirayakan di seluruh Irlandia, Skotlandia, dan Pulau Man. Beltan disebutkan dalam beberapa sumber-sumber Irlandia dikaitkan dengan peristiwa penting dalam mitologi Irlandia. Hari itu juga dikenal hari pertama dalam musim panas, yang menandai awal musim ketika hewan ternak mulai dilepas ke padang rumput. Berbagai ritual dilakukan untuk melindungi ternak, tanaman dan manusia, serta untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Mereka menyalakan api unggun dan mereka berjalan di sekitar api unggun itu. Festival ini lumayan nyeleneh, alih-alih ritual yang bertujuan untuk mensucikan hewan ternak dan mensucikan diri. Dalam ritual ini juga terdapat ritual sampingan yang berujung pada tindakan mesum. Biasanya setelah selesai memutari api unggun, para anggota suku Viking akan melanjutkan Beltan dengan ritual berhubungan intim secara massal yang boleh dilakukan oleh siapapun dan dengan siapapun. Meskipun masih belum jelas dengan pastinya bagaimana ritual pesta mesum ini digelar, tapi ada satu aturan yang wajib dipatuhi, yaitu mereka wajib bercinta di depan api unggun yang tengah menyala, sedangkan untuk pemilihan pasangan tidak ada aturan tertentu, boleh pilih sendiri atau mau secara acak. Saling tatap, cocok, bungkus. Tidak masalah jika pria dan wanita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Intinya tidak ada pemaksaan antara mereka. Pada malam Beltan, semua pria adalah dewa dan semua wanita adalah dewi. Terkadang mereka memilih raja dan ratu Mei, dan mereka yang terpilih harus berperan erotis dalam upacara tersebut. Untuk meniru pernikahan dewa dan dewi. Di masa sekarang ini sebagian versi Beltan masih dirayakan di seluruh dunia. Tetapi hal-hal yang berbau free seksual sudah dihapus. Itulah beberapa festival atau acara adat pada zaman dahulu yang berbau free sex. Pastinya masih banyak lagi acara-acara festival yang sedemikian. Terima kasih telah menonton sampai detik akhir video ini. Saya admin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe.